Kembali lagi di Java Film. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Pray for the Devil. Alur dari film ini bermula ketika ada salah satu gereja Katolik yang membuka sekolah khusus untuk mengusir setan. Sekolah tersebut sengaja hadir untuk melatih orang-orang pada ritual pengusiran setan. Dalam medan perang sisi spiritual ini, ada seorang pejuang yang tak mungkin menyerah. Pejuang tersebut bernama Sister Anne. Sebenarnya ia adalah biarawati muda yang dimainkan dengan apik oleh Jacqueline Byers. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen, serta share pada teman-teman kalian. Langsung kita mulai, siapkan jantung Anda. Film dimulai ketika diperlihatkan seorang anak kecil bernama Annie sedang mengurung dirinya karena ketakutan dengan ibunya yang memiliki sifat temperamental. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Annie kini telah beranjak dewasa dan menjadi suster cantik di sebuah boarding school modern bernama Vantikan. Sekolah yang mengusulkan muridnya untuk melakukan pengusiran roh jahat atau biar gampangnya kita sebut dengan sekolah para pastor. Kini Annie hidup tanpa kehadiran sosok ibunya, diduga beliau meninggal karena dirasuki oleh sesosok roh jahat. Di sekolah ini Annie berperan menjadi seorang suster dan dididik untuk merawat para pasien yang sakit akibat kerasukan setan. Setelah mengurus seorang kakek tua bernama Clark, Annie pun melanjutkan pekerjaannya, hingga menemui pasien baru seorang anak kecil bernama Natalie. Bocah ini dipercaya dirasuki oleh sesosok roh jahat lalu mengharuskan dirinya untuk dirawat. Dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan para pasiennya. Annie pun terlihat sangat akrab bersama Natalie, hingga pada akhirnya jam kerja Annie sebagai perawat hari ini telah usai. Ia kembali ke kamarnya, kemudian teringat kenangan akan sosok ibu yang sewaktu hidup dahulu sangat kasar kepada dirinya. Lalu setelah Annie berhasil melupakan kejadian tersebut, dengan perasaan yang campur-campur, Annie pun mulai memberanikan dirinya, untuk melihat keadaan di depan pintu kamar. Namun seperti setan-setan pada umumnya, sosok anak kecil dan bayangan di depan pintu kamar ini pun menghilang secara seketika. Annie yang mempunyai sifat pemberani mengabaikan kejadian tersebut, hingga keesokan harinya ia pun mulai kembali menjadi suster di sekolah Vatikan. Di sebuah lorong sekolahan yang tampak sepi, Annie mulai merasakan perasaan yang sangat menegangkan dan yang terjadi adalah, ternyata Natalie menampakkan dirinya, karena mencari keberadaan sosok Annie sebagai perawat yang sangat ia sukai di sana. Setelah mengantar Natalie kembali ke dalam kamarnya, Annie pun masuk ke dalam kelas pastor, yang sedang belajar tentang macam-macam kerasukan di kelasnya. Annie duduk bersama seorang pastor bernama Dante. Lalu ia memperhatikan Bapak Quinn, dengan sangat serius yang sedang mengajar para pastor di sana. Sayangnya Annie sebagai perawat sekolah, yang ingin mempelajari ilmu-ilmu para pastor itu ditentang keras oleh suster senior bernama Mia, dikarenakan larangan seorang wanita untuk menjadi pastor, di sekolah Vatikan. Setelah diomelin suster Mia di depan seorang Bapak Quinn, ini pun melanjutkan tugasnya sebagai suster seperti biasa. Akan tetapi, tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Ketika Annie sedang merawat seorang pasien tua itu tiba-tiba dirasuki oleh roh jahat, dan para atasan di sekolah Vatikan pun mulai berkumpul, guna membahas kejadian tersebut, melihat betapa bahayanya orang ini sebagai suster di sana. Pada akhirnya, Bapak Quinn meminta izin kepada kepala sekolah Vatikan, untuk mengajari suster ini, untuk mempelajari ilmu pastor di kelasnya. Itu pun guna untuk melindungi dirinya, atau orang lain yang ada di sekitarnya. Namun berbeda dengan para pastor lainnya, Annie diajari Bapak Quinn bukannya untuk memiliki hubungan khusus kepada Tuhan, melainkan agar ia memiliki hubungan khusus kepada setan. Di lain hari Annie pun mulai mengikuti pelajaran para pastor, dan resmi menjadi satu-satunya siswi perempuan yang ada di kelas Bapak Quinn. Di hari pertama menjadi siswi perempuan, yang mengikuti kelas Bapak Quinn, Annie secara langsung diperlihatkan pelajaran khusus, yaitu mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh Natalie. Di sana Pastor Dante dan Pastor Quinn terpilih menjadi pemeran utama, dalam aksi pengusiran tersebut. Sayangnya,
Akhir pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Pastor Dante bersama Pastor Quinn, terlihat benar-benar gagal total, bahkan, guru sekaligus pun gagal mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Natalie. Beruntung saat Annie masuk ke dalam ruang tersebut, Annie pun berhasil mengeluarkan roh jahat dari tubuh Natalie. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong bersama di luar sekolah. Kemudian saat Annie yang sedang menaruh barang di salah satu ruang sekolah, di sana ia tampak tidak sengaja melihat mendiang ibunya, yang masih tertutup rapat dengan kain putih di sebuah ruang yang amat gelap. Saat sedang menatap wajah dari ibu tersayangnya, tiba-tiba Annie merasakan hal aneh, dan yang terjadi ialah ternyata itu semua cuma mimpi buruk, yang sedang dialami oleh Annie. Dan kemudian, hari ini pun kembali menemui Natalie di ruangannya. Di sana ia bertanya kepada Natalie. Ia pun menjawab kalau dirinya sewaktu itu berada di sebuah ruangan, dan diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak ia kenal. Sewaktu itu Natalie hanya melihat sosok Annie yang turut serta berada di ruangan itu. Kemudian setelah kejadian itu, Annie pun menemui Bapak Quinn, untuk menanyakan keadaan Natalie, yang sebenarnya masih dirasuki oleh sesosok roh jahat. Bapak Quinn juga berpesan kepada Annie, mereka hanya bisa mendoakan keadaan Natalie, agar bisa terlepas dari roh jahat yang merasukinya, sebab jika keadaan Natalie seperti ini terus, ia terpaksa akan dibawa ke tempat orang yang sangat ahli dalam pengusiran setan, atau pusat dari Kepala Vatikan. Kemudian ketika Annie kembali ke dalam kamarnya, ia pun mulai mencari tahu cara untuk mengeluarkan roh jahat yang merasuki tubuh Natalie. Singkat cerita, akhirnya Annie pun mulai menemukan rencananya, yaitu dengan mencari tahu tentang masa lalu para pasien yang ditempatkan di pusat itu. Keesokan harinya, untuk melancarkan aksinya, Dante mengalihkan perhatian si penjaga arsip, sementara Annie akan masuk ke dalam. Di sana ia terkejut, dengan para pasien yang selalu berakhir meninggal ketika dikirim ke pusat. Annie yang takut kejadian tersebut akan menimpa kepada Natalie, lantas segera mendatangi dan memohon agar Natalie tidak jadi dipindahkan. Sayangnya Bapak Quinn tidak memiliki hak untuk menghentikan pemindahan itu. Dan mereka pun harus menerima keputusan dari Kepala Sekolah Vatikan. Pastor Dante yang juga sama-sama enggak terima kalau Natalie akan dipindahkan, akhirnya mulai mengajak Annie untuk membuktikan kepada para atasan sekolah, kalau mereka ini layak menjadi pengusir setan yang sangat handal, dan pada akhirnya, mereka pun mulai mengobati kakak Natalie yang sama-sama kerasukan oleh sosok roh jahat di rumahnya. Awalnya kakak Natalie yang bernama Emil masih bisa mengendalikan dirinya, namun beberapa saat kemudian ia pun mulai dirasuki oleh roh jahat dengan sepenuhnya. Beruntung usaha mereka berdua nggak mengkhianati hasil. Mereka akhirnya berhasil mengobati Emil yang menderita karena kerasukan oleh roh jahat. Keberhasilan tersebut membuat mereka berdua saling bertukar cerita, dengan masa lalu masing-masing dari mereka yang sangat kelam, seperti Annie ternyata pernah hamil pada saat umurnya masih 15 tahun. Namun semua orang enggak ada yang pernah tahu, siapa pria yang pernah menghamili Annie pada saat itu. Dan setelah Annie berhasil melahirkan anaknya, dengan sangat terpaksa Annie pun harus meninggalkan bayinya tersebut, dikarenakan sewaktu itu, Annie belum bisa merawat seorang anak, umurnya masih 15 tahun, bahkan keluarga dan ayah dari anak tersebut pun tidak pernah diketahui identitasnya. Di keesokan harinya, secara tiba-tiba Annie dipanggil oleh atasan sekolah, yang memiliki nama Kardinal Matthews. Di sana ia disuruh agar mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah melakukan pembersihan roh jahat secara diam-diam kepada Emil. Jadi seusai pembersihan, awalnya Emil emang sembuh untuk waktu sesaat, namun ketika ini, Emil ditemukan telah tewas sebab bunuh diri di kamarnya. Para atasan pun akhirnya mulai menyalahkan perbuatan Annie bersama Pastor Dante, dan kemudian Annie memutuskan untuk kembali menjadi suster tanpa mempelajari ilmu pastor lagi di kelas Bapak Quinn. Di kamar baru, ia didatangi oleh seorang dokter bernama Peter. Ia telah mengetahui hal ceroboh yang dilakukan oleh Annie sebelumnya,
Bedanya Dr. Peter malah menyemangati Annie, dan memberi informasi, kalau Natalie ini telah dibebaskan karena terlepas dari roh jahat yang terus merasukinya. Mendengar hal tersebut, Annie pun merasa lega. Namun tiba-tiba Pastor Dante datang dan melapor, kalau Natalie kembali kerasukan roh jahat, sekaligus membunuh seorang pendeta bersama 2 perawat. Informasi itu membuat Annie dan Dante lantas langsung pergi menuju ke tempat Natalie diamankan. Akhirnya Annie bertemu kembali dengan sosok Natalie, dan ternyata Natalie dirasuki sama anaknya Annie, yang ia lahirkan pada saat berusia 15 tahun dulu. Di sana kisah-kisah sayang antara mereka, yang dipaksa untuk saling meninggalkan pun terjadi. Namun tiba-tiba, hal aneh pun terjadi kepada sosok Annie yang sedang memeluk Natalie. Tanpa diketahui penyebabnya, seketika itu pun mulai kerasukan roh jahat. Di sana Dante yang melihat Natalie dalam bahaya, langsung membawanya pergi, menjauhi sosok Annie. Naas Dante gagal menghentikan aksi Annie yang sedang mencari keberadaan Natalie, hingga pada akhirnya Natalie pun harus tertangkap oleh Annie, yang sedang dirasuki roh jahat. Beruntung pada saat Natalie sedang diambang kematian, Annie berhasil menyadarkan dirinya, dengan mengingat masa lalu ibunya yang sedang berjuang melawan roh jahat. Di tengah-tengah kesadaran itu Annie pun memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam air suci, yang ada di depannya. Pada akhirnya roh jahat berhasil Annie kalahkan, berkat bantuan air suci, dan mereka lantas kembali pulang menuju sekolah Vatikan. Para atasan di sana juga sangat berterima kasih kepada sosok Annie, karena dirinya yang berhasil menyelamatkan Natalie dari roh jahat yang selama ini merasukinya. Juga karena kejadian tersebut Annie pun mendapat beasiswa untuk penelitian akademik, sekaligus berlatih cara melakukan pengusiran setan di sekolah secara gratis. Dari film ini bisa kita ambil pelajaran, bahwa ketika kita melakukan apapun dengan tulus dan ikhlas, maka hal yang tak terduga bisa terjadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan yang suka dengan film ini silahkan komen. Sampai ketemu di video berikutnya.